Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih bisa berkumpul di pagi hari ini untuk mengikuti Zoom meeting dalam rangka pengajian Ba'da subuh yang insya Allah mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga kita selalu curahkan, selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islam seperti sekarang ini. Yang terhormat kepada Bapak Direktur PTPN 8 yang saya hormati, jajaran SPVV dan beserta jajarannya, yang saya hormati pula jamaah kuliah subuh pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang akan dimulai dengan pembukaan, kemudian lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan tausiah, dan ditutup dengan tanya jawab serta doa. Baiklah, untuk memulai acara pagi hari ini, mari kita buka dengan umul kitab surat Al-Fatihah ala hadina wa la hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi acara kita bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Syekhu. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله رب العالمين صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nanda Syekhu yang telah membawakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya acara inti kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Kiai Haji Mukhtar Khalid MAG. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Allah Ta'ala fil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Pak Dirut dan keluarga besar PTPN 8 ini ada Pak Haji Agus nih, ada Pak Budi dan sahabat-sahabat saya semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus karena sholatul rajuli ma'al jamaati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Salat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun salat sendirian di rumah. Ya, urusan kita salat subuh berjamaah di masjid 1 kali, yang di rumah 40 tahun baru sebanding. Ada keterangan yang lain, siapa yang rajin salat berjamaah, la yusibuhu fakrun fid dunya, akan dijauhkan dari musibah kefakiran di dunia. Makin sering berjamaah salat, insya Allah makin banyak pintu-pintu rezeki. Rezeki yang jauh didekatkan, rezeki yang sulit dipermudah, rezeki yang sedikit diperbanyak. Ada keterangan yang lain, siapa yang rajin salat berjamaah, yarfa'ullah azabal qabr, diangkat siksa kubur. Bila kita wafat, rajin berjamaah subuh, rajin berjamaah salat di masjid, dipastikan tidak ada siksa kubur. Dan kita tinggal nunggu waktu ini, karena sekarang ini dikit-dikit ada yang meninggal dunia, dikit-dikit ada yang meninggal dunia. Setiap orang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lusa-lusa, orang lain mengucapkan lafaz yang sama karena kita yang. Nah, dipastikan orang yang rajin berjamaah salat tidak ada siksa kubur. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita melaksanakan ibadah saum, tentu bukan hanya saum, ada tarawih, ada tadarus, diakhiri dengan zakat fitrah. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang telah menyucikan dirinya. Jadi seluruh aktivitas Ramadan, Bapak-bapak, Ibu, itu menyucikan diri kita. Minimal 1 rakaat tarawih witir itu 10 dosa hilang. Jadi kalau semalam kita ngambil yang 11, 110 dosa hilang. Kalau ngambil yang 23, 230 dosa hilang. Kalau ngambil yang 39, karena ada tarawih witir itu 36, tambah 3, 39. 390 dosa hilang. Nah, belum lagi dengan bacaan Al-Quran. 1 huruf Al-Quran dipastikan 10 dosa hilang. La aqulu kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim 1 huruf. Walakin akan tetapi alif lam mim 3 huruf. Di 3 huruf kalikan 10, 30 dosa hilang.
kita baca Bismillahirrahmanirrahim 119 huruf. Kalikan 10, 190 dosa hilang. Kita baca ayat kursi. Tadi kita dengar baca ayat kursi. Ayat kursi itu 170 huruf. Kalikan 10, dipastikan 1.700 dosa hilang. Kita khatam Al-Quran. Kebayang berapa dosa kita yang berguguran. Al-Quran itu kata Imam Syafi'i 1.027.000 huruf. Ya, kalikan 10, jumlahnya sebanyak itulah dosa kita berguguran. Nah, kemudian belum lagi dengan zakat fitrah. 1 tahun 1 kali dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bersihkan dengan 2,5 kilogram beras. Sebetulnya terlalu sedikit dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Ya, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih, dan menyebutkan nama Tuhannya. Maksudnya takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Fasalla, dan melanjutkan salat. Nah, yang dimaksud salat itu adalah salat Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri asal kata 2. 1 futur. Futur itu artinya makan pagi. Jadi Idul Fitri artinya kembali makan pagi. Nah, tentu yang salat Idul Fitri itu yang saumnya tamat. Karena yang tidak saum mau ngal enjing tuang. Nah, yang kedua fitroh. Fitroh itu artinya suci. Jadi Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Ada sindiran dalam Al-Quran. Wala takunu kallati nagarat wajla mimba di kuah angkasan. Jangan seperti seorang wanita yang memintal benang, setelah kuat pintalannya dicerai beraikan kembali. Selama Ramadan penuh, kita meminta dengan berjamaah sholat, kita meminta dengan tadarus Al-Quran, kita meminta dengan sholat tarawih, diakhiri dengan pintalan itu dengan zakat fitrah. Jangan sampai begitu bulan Syawal, dicerai beraikan kembali. Makanya bulan Syawal artinya bulan meningkat kebaikan. Bagaimana caranya supaya kebiasaan Ramadan itu dipertahankan pada bulan-bulan yang lain. Makanya 1 dari 39 nama Ramadan disebut Syahrul Riyadhah, ya, bulan latihan. Jadi ketika saya, bapak-bapak, makan sahur, itu ada misi di situ. Sahur itu misinya sholat tahajud. Jadi kalau biasa jam 3 kita ngumpul bersama dengan keluarga, makan sahur, itu latihan selama 1 bulan penuh. Diharapkan begitu beres bulan Ramadan, terbiasa bangun jam 3. Untuk apa? Sholat tahajud. Bahkan adzan awal, saya pertama kali ke Madinah itu tahun 92, waktu haji, ada adzan. Dugaan saya adzan subuh, Pak. Lari ke masjid. Saya bilang, malu ini kesiangan sholat subuh. Ternyata bukan adzan subuh, karena sudut-sudut masjid itu penuh dengan yang tahajud. Nah, saya tanya, ini adzan apa? Ini adzan awal, kata. Untuk kami di Madinah, adzan awal itu bulan Ramadan, untuk membangunkan makan sahur. Nah, sekarang bukan Ramadan, tapi masih ada adzan awal. Di luar bulan Ramadan, adzan awal itu untuk membangunkan sholat tahajud. Nah, untuk ini, bapak-bapak, saya termasuk, bersyukurlah kalau sampai saat ini masih istiqomah dalam sholat tahajud. Karena tahajud itu afdulus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat tahajud. Kemuliaan orang itu berawal dari ashabul lail. Dia bersahabat dengan salat malam. Bahkan dalam Al-Quran, kanu qalila minal lail mayahja'un. Orang yang soleh itu sedikit tidurnya. Menoyong terang jalmi soleh katanya obokna sedikit. Nah, kalau kita sedikit-sedikit obok, itu pentingnya. Kanu qalila minal lail mayahja'un. Orang soleh itu sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka banyak beristighfar. Surat Az-Zariyat ayat 17-18 ini jadi dasar bahwa sebaik-baik istighfar itu di penghujung malam sambil menunggu sholat subuh. Dan kalau bicara istighfar minimal 3. Ya, 1, kata Nabi, mal lazimal istighfar. Siapa yang terus-menerus istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dzikin mahrajan, setiap kesulitan ada jalan keluar, wa min kulli hammin farajan, setiap
kesulitan ada kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki di luar dugaan. Nah, sebaik-baik istighfar itu menjelang subuh. Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Kemudian yang kedua, kita dilatih dengan tidak makan, tidak minum. Nah, sebetulnya misi saum adalah misi sosial. Ketika kita merasakan rasa lapar dan haus siang hari, terjemahkanlah begitulah lapar dan hausnya orang yang tidak punya. Sehingga kesolehan ritual terpupuk selama Ramadan, dan beres Ramadan muncul kesolehan sosial. Dan Al-Quran mengatakan, wa amma ma yanfa'unas fa yamkusu fil ardh. Kalau hidup kalian bermanfaat, maka nama kalian akan langgeng, sekalipun kalian sudah tidak ada di muka bumi ini. Surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Sekarang banyak orang-orang yang sudah meninggal, tapi namanya langgeng. Saya kemarin ke Jakarta karena cucunya Cokro Aminoto meninggal. Nah, saya bilang teh ngiring bingah, walaupun sudah tidak ada bapak, tapi langgeng namanya. Ada sekolah Cokro Aminoto, jalan Cokro Aminoto, dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Di sebelah kanan saya ada ibu-ibu, rupanya anak paling kecil Pak Juanda. Saya bilang teh ngiring bingah, ya. Ternyata Pak Juanda orang Cicalengka. Walaupun bapak sudah tidak ada, tapi namanya langgeng, Jalan Juanda, Bandara Juanda, dekat rumah ada Taman Hutan Raya Juanda. Besoknya ketemu lagi dengan keluarga besar R.E. Marta Dinata di daerah Karasak, ya, di Pamantohan. Saya bilang, Bu, ngiring bingah. Walaupun Bapak sudah tidak ada, tapi namanya langgeng, Jalan Marta Dinata. Itu semuanya karena jasanya untuk negeri ini. Nah, tugas kita adalah berbuatlah yang terbaik untuk siapapun, nanti nama kita akan langgeng, sekalipun kita sudah wafat. Itulah berawal dari kesolehan sosial. Nah, untuk ini, kesolehan sosial ini, dalam masalah harta saja, tadi alladzina yunfikuna, siapa yang menginfakkan hartanya. Nah, ada ibadah sosial berupa akikah, ada infak, ada wakaf, ada zakat, ada ibadah sosial yang lain. Kurang lebih ada 13 pon sosial Islam. Nah, beres saum, kita terbiasa untuk berbagi. Dan ketika kita berbagi, kata Nabi, orang itu akan dibantu oleh Allah selama kita membantu orang lain. Orang itu akan ditolong oleh Allah selama orang itu rajin menolong orang lain. Nah, hilangkan beban orang lain, pasti beban hidup kita akan dihilangkan oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong persoalan seseorang selama orang itu rajin menolong saudaranya sendiri. Nah, yang ketiga, oleh-oleh saum itu adalah merasa dilihat oleh Allah. Bisa dibayangkan di saat siang hari dalam keadaan haus, makan air ada, bahkan bukan hanya air mungkin, ya, ada yang lain, ada sirup, ada kolak dan sebagainya. Makanan cukup banyak, kita dalam keadaan lapar, kenapa tidak mau makan dan minum saat itu? Kita merasa dilihat oleh Allah. Sehingga diharapkan beres bulan Ramadan itu kita malu berbuat dosa. Karena merasa diteropong oleh Allah. Al-haya'u wal imanu qornan jami'an. Malu dengan iman itu satu kesatuan. Ciri orang yang beriman, rasa malunya tinggi. Kalau malu sudah hilang, katanya itu ciri iman sudah hilang. Karena itu diharapkan beres bulan Ramadan kita merasa dilihat oleh Allah dalam kondisi apapun. Jadi CCTV Allah itu luar biasa. Semua terekam. Nah, kalau sudah terekam semuanya, maka ada malu untuk berbuat dosa. Makanya saum tidak semata-mata menahan lapar dan dahaga. Kalau hanya diartikan saum menahan lapar dan dahaga, non-muslim pun bisa. Saya dengar orang Buddha, orang Hindu ada yang 6 hari, ada yang 4 hari, paling sedikit 3 hari 3 malam. Puasa kata orang Sunda. Nah, tapi dalam Islam sebetulnya puasa itu menanamkan kontrol dari Allah dimanapun dia berada. Bersyukur kalau kita umpamanya, kenapa kita sholat subuh di saat tidur nyenyak bangun subuh, itu merasa dilihat oleh Allah. Nah, karena itu kata Rasul mengatakan, banyak orang yang saum,
tapi yang dirasakan hanya haus dan lapar saja. Kenapa? Tidak melahirkan quwwatus syahsiyah. Nah, pribadi yang malu dilihat oleh Allah, merasa malu dilihat oleh Allah, dimanapun dia berada. Kenapa kita saum? Malu oleh Allah. Kenapa kita sayang sama anak? Karena Allah memerintahkan supaya sayang sama anak. Kenapa rumah tangga kita harus baik? Karena hakikatnya keluarga kita adalah titipan dari Allah. Nah, untuk ini Bapak dan Ibu, saya termasuk dari situlah maka setujuan puasa itu ada ceramah tarawih, ada tadarus Al-Quran, ada kajian, ada virtual, dan yang lainnya sebetulnya dalam rangka mendidik supaya kita menjadi orang yang malu berbuat salah. Dan ujungnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Waqayaki wiqayah, artinya hati-hati. Nah, orang yang saum dididik hati-hati. Mau buka saja, itu harus dilihat itu jam itu. Makanya jangan sampai terlalu cepat, 1 menit saja itu bisa membatalkan saum. Makanya di kalangan ulama mazhab itu berbuka itu ada 3 kan. Begitu ngomong adzan, buka. Yang kedua, adzan tamat, baru buka. Yang ketiga, sudah sholat maghrib, baru buka. Sebetulnya dalam rangka kehati-hatian itu. Nah kalau kita kebanyakan ngong belum biasanya, langsung tuang. Di jam 5 harus diincernya makanan. Nah hati-hati, sehingga diharapkan begitu beres Ramadan, kita bertindak penuh dengan pertimbangan, penuh dengan perhitungan. Al-ana'u minallah. Sikap pertimbangan penuh perhitungan itu datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton. Sikap tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu itu datang dari setan. Apalagi sekarang ini di saat sulit, Bapak Ibu, Masya Allah. Yang meninggal banyak, ya. Makanya corona atau pandemik jangan ditakuti. Apalagi takut berlebihan, itu bisa syirik. Tapi harus disiasati. Nah, disiasati dengan apa? Salah satunya hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam berkerumun, hati-hati dalam makan dan minum, hati-hati dalam bepergian. Kita mau keluar kota, hati-hati. Periksa kendaraan, periksa supir kita, karena ceroboh sekecil apapun, itu bisa nyawa taruhannya. Terlalu banyak orang yang celaka di jalan, di laut, di udara, berawal karena tidak hati-hati. Takwa itu artinya hati-hati. Orang yang bertakwa, orang yang hati-hati dalam tindakannya. Dalam Al-Quran, wa inna la jami'un hadirun. Sesungguhnya kita dianjurkan untuk waspada, untuk teliti. Media sosial sekarang ini, hati-hati, jari bisa berujung kepada jeruji. Lisan bisa berujung kepada yang membahayakan. Ada seorang ibu gara-gara lisannya di Twitter, suaminya sampai dipecat. Ada seorang bapak gara-gara tindakan yang tidak baik, istrinya ikut kena, anaknya ikut kena. Al-ana'u minallah. Sikap pertimbangan, penuh perhitungan, itu datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton. Sikap tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu itu datang dari setan. Makanya ada yang disebut sholat istikharah. Saya waktu ke Madura, ziarah ke Syekh Khalil, gurunya Kiai Hashim Asy'ari, dapat selembaran Pak, buku-buku ya. Ternyata Kiai Hashim untuk menentukan nama NU saja istikharahnya 4 tahun. Karena khawatir kehadiran ormas itu bukan berikan solusi, tapi menambah masalah. Itu 4 tahun. Pertimbangan, perhitungan. Nah, yang kedua, jangan lupa, kalau kita istikharah, berarti kita melibatkan Allah. Kalau melibatkan Allah, apa yang kita anggap baik, belum tentu baik di hadapan Allah. Apa yang kita anggap jelek, jangan-jangan dari hadapan Allah yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak Sepeni tadi. Untuk tanya jawab, saya persilahkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu hati-hati. Kita jadikan bulan-bulan yang lain seperti bulan Ramadan. Ayat yang tadi, wala takunu kallati naqadat ghazlan min ba'di angkasan. Jangan seperti orang yang memintal benar. Kita telah memintal berjamaah salat, tadarus Al-Quran. Tapi setelah Ramadan, pintalan itu dicari berikan kembali. Itu sindiran dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 92. Terakhir, selama menyucikan diri selama Ramadan,
untuk menyempurnakan kesucian, kita sering diadakan halal bihalal. Itu asal kata dari halla yahillu hilan, artinya menguraikan benang-benang kusut. Kalau sempat kusut dengan siapapun, kita uraikan dengan baik. Itu yang mengusulkan Kiai Wahab Hasbullah. Ketika Bung Karno sempat galau ya, karena waktu itu konflik horizontal semakin terbuka, muncul PNI, muncul PKI, muncul Darul Islam, muncul konflik, akhirnya Bung Karno mengundang para kiai. Nah, jadi Bung Karno saja yang ting presiden sempat galau, RW-nya, RT saja benar. Akhirnya kata Bung Karno, cari bahasa yang bagus untuk rekonsiliasi, untuk damai mendamaikan. Disepakati saat itu namanya halal bihalal. Asal kata dari halal yahillu hilan, artinya menguraikan benang-benang kusut. Pilih kantos kusut sarang sahak wae, nah, kita uraikan dengan baik. Halal yahillu hilan artinya menyambungkan yang terputus. Pilih kantos putus hubungan, tidak ada komunikasi, walaupun tidak ketemu, adakan virtual. Ini arena silaturahmi. Halal yahillu hilan artinya mencairkan yang beku. Pilih kantos pabaeun-baeun, tepat taros, nah, dengan halal bihalal mencair kembali. Istilah agama namanya silaturahim. Bahasa Indonesia silaturahmi. Jadi sebut saja halal bihalal itu silaturahmi versi Indonesia. Tujuannya untuk apa? Menyucikan diri. Supaya bulan Ramadan telah menyucikan diri, kita sempurnakan dengan tambah suci dengan saling memaafkan. Tidak ada orang yang meminta dan memberi maaf kecuali bila wafat husnul khotimah. Tidak ada orang yang meminta dan memberi maaf kecuali doanya diijabah. Tidak ada orang yang meminta dan memberi maaf kecuali hidupnya akan tenang. Tidak ada orang yang meminta dan memberi maaf kecuali lapang rezekinya. Demikian Bapak Ibu sementara saya silahkan untuk tanya jawab. Bila bisa saya jawab, bila tidak bisa saya manusia biasa ada keterbatasan. Atur nuhun Pak Dirut, Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Monggo yang mau bertanya dipersilakan baik melalui chat maupun open mic. Ada, silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon nasihatnya Pak Kiai. Jadi ketika di bulan Ramadan ini kan lingkungan kita, teman-teman kita kan mendukung untuk kita. Maksudnya suasananya itu mendukung untuk kita ibadah rajin, tetap bisa. Mohon ini intinya apa? Bagaimana kiat-kiatnya biar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah seperti waktu ibadahnya di bulan Ramadan. Kadang begitu sudah habis Syawal ini kan kesibukannya udah lebih intens lagi sehingga kadang apa yang sudah dijalankan di bulan Ramadan ini sedikit kendor ini. Untuk saya pribadi Pak Kiai, mohon kiat-kiatnya Pak Kiai. Ini Pak Arif ya? Pak Kiai. Ya, mangga. Wallahualam bisawab ya. Ada hadis begini. Ihfazillah tajidhu amamaka. Pelihara hubungan dengan Allah, pasti engkau akan mengenal Allah. Ihfazillah tajidhu amamaka. Peliharalah hubungan dengan Allah, pasti engkau akan merasakan hadirnya Allah. Kita harus memelihara, ada yang menghadirkan Allah dengan memelihara tahajud. Ada yang menghadirkan Allah dengan memelihara duha. Ada yang menghadirkan Allah dengan memelihara tadarus Al-Quran. Saya baca waktu saya ke Mesir, ziarah ke makom Imam Syafi'i, beliau itu memelihara Al-Quran dengan murojaah. Tiap malam itu menghafalkan Al-Quran. Sehingga pas waktu subuh itu beliau langsung sholat subuh. Sampai para sahabat, murid-muridnya nanya, kenapa tidak wudhu untuk sholat subuh? Semalaman saya mengurangi tidur untuk memelihara bacaan Al-Quran. Ketika beliau sakit, beliau berdoa, jika sakitku bisa menghapuskan dosa-dosaku, teruskan aku sakit. Tapi bila sehat bermanfaat, sehatkan aku. Nah, besoknya beliau pergi ke majelis Sayyidah Nafisah. Itu cucunya Sayyidina Ali,
buyutnya Rasulullah SAW. Karena Sayyidah Nafisah itu demi memelihara hataman Quran, beliau sempat menghatamkan Quran 4.000 kali. Kemudian 7 kali haji zaman itu. Jadi kita pelihara semaksimal mungkin. Yang kedua, mukhalatatus sholihin. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Ini penting ya. Kalau kita punya komunitas, seperti hari ini, komunitas kita umpamanya ada sekitar, sebutlah 200. Ini ada alhamdulillah, sebut ada 30 lebih. Yang 30 ini terasa kok dengan bergaul dengan yang 30, kita tambah dekat dengan Allah, tambah baik. Pegang, jangan lepas. Karena kalau sudah lepas itu susah untuk kembali lagi. Mukhalatatus sholihin, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Kalau cari orang yang soleh tidak ada. Wal iqtidau bihim faridah, meniru amalan orang soleh. Saya berusaha ya untuk ya minimal satu juz atau 1 lembar baca Quran. Karena meniru amalan orang soleh. Siapa yang baca Al-Quran 10 ayat tidak lalai. Siapa yang baca Quran 20 ayat orang ikhlas. Siapa yang baca Quran 50 ayat anak cucunya soleh dan salihah. Itu meniru amalan orang soleh. Yang terakhir jangan lupa, selaku jamaah di masjid harus patuh aktif. Patuhi aturan masjid, tapi aktif memberikan masukan ke DKM. Karena jamaah itu sudah kami. Ya. Pimpinan itu kami, jadi DKM dan jamaahnya. Jamaah yang baik itu yang patuh aktif. Aktif pertama, masabah. Masabah itu semacam penghargaan kepada yang rajin beribadah. Saya menemukan di satu komplek ada siapa yang rajin berjamaah subuh, hadiahnya umroh, terus pandu gitu. Sampai sekarang masih ada. Saya tanya Pak DKM-nya, ini dari mana Pak? Usulan jamaah Pak Ustadz. Dan beliau pengusaha yang cukup sukses, ternyata 6 bulan sekali mengumrohkan jamaahnya yang paling rajin berjamaah salat. Dan setelah itu ternyata berjamaah di masjid penuh semuanya. Karena ingin diundi berjamaah salat. Itu namanya masabah, daya tarik. Di satu komplek di Kira Condong ada, kalau nggak salah Bumi Asri itu. Itu setiap hari Ahad, itu kuliah subuh keluarga, dan bergiliran bawa makanan. Biasanya satu subuh itu 4 orang. Ada yang air kopinya, ada yang rotinya, ada yang soto Makassar, ada gulenya dan sebagainya. Acara akekah, acara syukuran yang lainnya. Itu masabah. Sehingga beres kuliah subuh, adakan makan bersama. Katanya, fa innal barokata ma'al jamaah. Sesungguhnya makan bersama itu akan nambah barokah. Ada yang masabah itu dengan cara apa? Mendatangkan imam kan. Saya temukan di Pasir Impun di atas tuh, suara imamnya bagus banget gitu ya. Saya tanya pada DKM-nya, ini usulan dari jamaah Pak Ustadz. Dan kami mendatangkan imam masjid yang bagus. Ternyata dievaluasi itu asalnya 50 orang. Sekarang sudah 150 yang berjamaah salat. Karena semakin bagus bacaan imam, sebanyak makmum, kalikan 10, sebanyak itulah pahala untuk imam dan pahala untuk makmum. Ada yang lain apa? Dengan cara ngadakan ceramah subuh, bisa berbagai cara. Jadi mari kita pertahankan, pelihara hubungan dengan Allah, pasti engkau akan merasakan hadirnya Allah. Yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Yang ketiga, jangan lupa patuh aktif. Patuhi aktif, berikan masukan ke pengurus masjid supaya ada masabah. Masabah itu daya tarik sehingga orang itu merasa beban kalau tidak ke masjid itu. Belum lagi ada cara yang lain mengungkap fadilah-fadilah. Seperti fadilah berjamaah subuh. Siapa yang berjamaah subuh, ada doa dari Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku yang rajin salat berjamaah. Gitu ya, Pak Arif, kalau alam bisawab. Mangga yang lainnya silahkan. Terima kasih Pak Kiai. Silakan. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan. Ada pertanyaan yang masuk nih Kang, ke nomor saya. Bisa ya Pak ya? Assalamualaikum. Kalau perbedaan zakat dengan infak sodakoh apa? Jadi gini, zakat dibagi dua,
Nah, sama, zakat itu asal kata dari tazkiyah. Artinya bersih, subur, suci. Orang yang zakat berarti ingin menyucikan dirinya, ingin menyuburkan hartanya. Makanya kata Nabi, hassinu amwalakum bizakat. Bentengi harta kalian dengan zakat. Orang yang berzakat berarti suci orangnya, hartanya bersih. Kalau diberikan kepada anak, setelah dijakatin, itu anak itu bersih. Dikasihkan ke istri, istri itu bersih. Nah, kedua, ada zakat fitrah, itu menyucikan diri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setahun sekali berupa 2,5 kilogram makanan pokok. Kalau di kita makanan pokoknya beras, maka zakatnya dengan 2,5 kilogram beras. Ada zakat mal. Kalau zakat mal itu setiap pendapatan 84 gram emas bersih setelah kebutuhan pokok. Umpama nih, sekarang emas 500.000 umpama. Kalikan 84, sebut aja 40 juta umpamanya. Nah, ternyata saya dapat uang 75 juta. Setelah dipotong kebutuhan pokok tinggal 50 juta. Maka 250 juta ambil 2,5%. Berapa banyak zakatnya? 2,5% sampai 20%. Jadi boleh zakat mal itu 4%, 5% boleh. Paling sedikit 2%. Nah, karena kita kikir, nyana numpang saya tikna 2,5%. Tapi tetap sah. Nah, sasarannya zakat fitrah atau zakat mal adalah orang. Zakat fitrah diberikan kepada orang-orang yang tidak punya. Bisa makanan, bisa beras langsung, bisa uang. Kalau pakai uang, seharga beras yang kita makan. Jangan sampai kita makan beras Cianjur, pas zakat fitrah menggunakan harga beras Raskin. Nah, itu salah. Nah, berikutnya, kalau zakat mal itu 3 sasarannya. 1, beasiswa. Jadi Bapak Ibu boleh ngangkat anak asuh dari zakat mal kita. Sekarang ini Ustadz yang meninggal sudah 268 orang se-Jawa Barat. Jadi jangankan Jawa Barat, kabupaten, kota madya, kecamatan, satu kompleks saja kalau nggak ada Ustadz repot. Nah, makanya saya anjurkan kemudian di tiap masjid, setiap masjid harus punya beasiswa untuk mengkader Ustadz. Nah, silahkan, mau ke pesantren, mau sekolah formal, silahkan. Nah, yang kedua, produktif. Zakat mal itu berupa menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya panitia zakat bukan hanya Ramadan, tapi permanen. Kelihatannya pinter. Tapi di sekolah kan tidak mungkin, tapi ada bakat pengusaha. Maka berupa modal. Dengan cara beasiswa dan pemberian modal, masa depan menambah yang mengeluarkan zakat dan mengurangi yang menerima zakat. Kalau di sekolah kan tidak mungkin, dikasih modal tidak mungkin, biasanya orang nyebut lansia ya, maka baru pemberiannya konsumtif, sembako di situ. Nah, itu pendapatan. Ya. Yang kedua, kalau infak dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Islam. Penekanannya ke sarana. Ya. Pokoknya nih, kita bikin masjid di mana di Sedep pokoknya. Saya pernah ke sana cukup jauh Pak, Sedep itu. Datang ke sana ternyata masjid pokoknya. Bikin masjid setiap orang 1 juta, saya 1 juta, Bapak 1 juta. Selesai masjid, namanya infak. Saya nggak mampu nih 1 juta, hanya 400.000, namanya sedekah. Jadi kalau infak itu sesuai dengan kebutuhan Islam, zakat pendapatan 84 gram emas, kalau sedekah sukarela. Semuanya kalau kita keluarkan, itu bisa menambah keberkahan dalam hidup ini. Kalau alam bisa. Gitu ya Kang ya, untuk 452 ya. Demikian, mangga Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, oh ya mungkin ini Papi udah resen, silakan Papi. Mohon izin saya bertanya satu lagi Pak Kiai. Mangga Pak Budi. Gini Pak, di Al-Baqarah ayat 263 menjelaskan bahwa memberi bisa saja berdosa. Kita tahu kalau memberikan sedekah itu kan ibadah sosial. Tapi kalau menyakiti yang menerima ini menjadi dosa. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ya. Nah, ada pahala ya Pak Budian yang dibatalkan oleh Allah. Siapa mereka itu?
Satu, yang memberi bil mani wal adha, sambil menyakiti yang diberi. Makanya rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika mengajak, santun ketika mencegah, santun ketika memberi. Dalam hadis itu diungkapkan kalau ngasih ke anak yatim disunahkan mastakannya diusap, Pak. Sebanyak rambut yang diusap kalikan 10, sebanyak itulah keberkahan akan mengalir pada yang memberi. Yang kedua, yang ikhlas. Nah ini ya, yang ria. Yang ria itu katanya diberikan pahalanya, tapi rusak pahalanya. Ria itu, maaf karena ada unsur politik. Ria itu karena ingin dipuji. Didul ikhlas. Ria itu lawan dari ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Antah jujahu an maharimilah. Memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Makanya betul-betul kalau lawan dari ikhlas, ria itu sebaik-baik pemberian yang sembunyi. Afdhul ibadah akhfaha. Sebaik-baik ibadah itu yang sembunyi. Illa nikah kecuali nikah. Pernah saya baca Pak Budi ya, satu saat Sayyidina Umar akan berikan sesuatu kepada seorang janda yang meninggal suaminya karena perang Badar. Sengaja pada subuh berangkat. Ternyata datang ke sana sudah ada yang mendahului. Kaget, ini siapa yang mendahului katanya. Akhirnya besoknya sebelum subuh berangkat ke sana, ternyata sudah ada yang mendahului lagi. Akhirnya Sayyidina Umar itu ngintip, Pak. Ngintip siapa ini? Ternyata ada yang pakai tutup wajah, langsung diberikan makan itu, langsung digabruk sama Umar bin Khattab. Ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal sahabat yang mempelopori pemberian secara sembunyi-sembunyi. Jadi ada amal soleh yang istri pun tidak tahu, yang suami pun tidak tahu, yang orang pun tidak tahu. Katanya demi keikhlasan. Orang yang memberi tapi pahala yang dibatalkan, yang menyakiti yang diberi. Kita temukan ada satu masjid sambil dibongkar lagi karpetnya. Karena pemberian karpet supaya dicoblos jadi anggota dewan, ternyata eleh. itu ya Masya Allah ya. Padahal kalau diikhlaskan itu dari pahala buat kita semuanya. Jadi berilah dengan cara yang sangat baik, kemudian hindari ria dan sum'ah, karena ternyata apabila kita beramal ikhlas, dijambi syaitan. Setan itu stres katanya. Ya. Itu Pak Budinya, punten. Nah, enggak. Turun, Pak Kiai. Enggak, sami-sami. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, mungkin ada yang ingin bertanya. Persilakan satu pertanyaan terakhir. Enggak? Mungkin cukup. Cukup ya? Enggak. Ya baik Kiai, mohon keikhlasannya Kiai untuk mendoakan PTPN 8 dan seluruh jamaah subuh untuk mengakhiri kuliah subuh pada pagi hari ini. Enggak. Terima kasih Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangi kami dan keluarga kami dengan ditambah rezeki untuk kami. Rezeki yang jauh didekatkan, rezeki yang sulit dipermudah, rezeki yang sedikit diperbanyak. Bila rezeki ada pada pekerjaan kami di tempat ini, PTP 8 kami bekerja, di tempat ini kami cari nafkah, di tempat ini kami menghidupi keluarga kami, di tempat ini kami mengabdi. Bila rezeki untuk kami ada pada perusahaan kami, berkahi perusahaan kami, sehingga mendatangkan rezeki yang halal dan barokah. Ramadan yang baru lewat, jangan kau jadikan Ramadan yang terakhir untuk kami. Kami masih ingin sholat tarawih, tadarus Al-Quran, mengumandangkan takbir. Tapi Engkau Maha tahu betapa banyak saudara-saudara kami yang usianya di bawah kami telah Engkau wafatkan. Bila Ramadan yang baru lewat merupakan Ramadan yang terakhir untuk kami, jadikan tarawih kami sebagai penghapus dosa-dosa kami. Jadikan tadarus kami sebagai kifarat, dihapuskan dosa-dosa kami. Jadikan takbir kami sebagai penghapus dosa-dosa kami. Wa tawaffana ma'al abror, wa tawaffana ma'al abror. Bila saatnya wafat, wafatkan kami dalam keadaan baik dan husnul khotimah. Siapapun yang kami sakiti atau menyakiti kami,
Berikan kemampuan kepada kami untuk selalu berhalal bihalal, memberi dan meminta maaf. Mudah-mudahan ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sayangi anak-anak kami. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana minal muhsinin, Rabbana hablana minal muqarrabin, Rabbana hablana minal muttaqin. Solehkan anak cucu kami, kuatkan imannya, muliakan akhlaknya, rajinkan ibadahnya, dan pertemukan anak-anak kami dengan teman-teman yang saleh dan salihah. Yang sudah berumah tangga, anak-anak kami bahagiakan rumah tangganya. Seperti telah Engkau membahagiakan rumah tangga Rasulullah SAW. Jadikan kami sebagai keluarga besar yang saling menyayangi, yang saling bersilaturahmi dan berwasiat kepada kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, pamit duluan, masih ada acara di tempat lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Kiai atas tausiahnya. Semoga kami bisa memahami dan mengamalkannya. Amin, amin. Semoga kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terakhir, mungkin dengan ditutupnya doa, mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf jika terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati jamaah. Dan semoga ini menjadi amal bagi kita. Mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Allahumma fiqil aqwam bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Arif. Mohon Pak Arif. Izin li. Assalamualaikum. Sadayana atur nuhun. Assalamualaikum. Tur nuhun ka sadayana. Tur nuhun. Nuhun sadayana. Izin. Izin live ya, mau ke pasar. Mantap Pak GM. Rutinitas semingguan. Nuhun Janu Mas Arif, Pak Kambang sadayana. Sambil jalan nih menuju mobil. Mantap. Izin end meeting Bapak Ibu semua.